Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feltilovia dengan NIM 2114020022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Al-Lughah An-Nafsi yang diampu oleh Ustadz Rahmat Satria Dinata. Di sini saya akan membahas materi mengenai tentang psikolinguistik. Di antaranya yang akan saya bahas mengenai tentang psikolinguistik ini adalah yang pertama, pengertian psikologi, yang kedua, pengertian linguistik, yang ketiga, pengertian psikolinguistik, yang keempat, tujuan psikolinguistik, dan yang kelima adalah ruang lingkup psikolinguistik. Di sini saya akan membahas satu persatu mengenai tentang apa saja yang telah saya sebutkan. Baik, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai tentang pengertian psikologi. Nah, pengertian psikologi ini menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani kuno. Terdiri dari psyche dan logos. Psyche yang berarti jiwa, roh atau sukma, sedangkan logos yang berarti ilmu. Jadi, psikologi secara harfiah di sini adalah ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. Dalam perkembangan psikologi telah terbagi menjadi beberapa aliran sesuai dengan paham filsafat yang dianut. Karena itulah yang dikenal adanya psikologi yang mentalistik, yang behavioristik, dan yang kognitivistik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama psikologi yang mentalistik. Nah, psikologi yang mentalistik ini melahirkan aliran yang disebut psikologi kesadaran. Tujuan utama psikologi kesadaran ini adalah mencoba mengkaji proses-proses akal manusia dengan cara mengintrospeksi atau mengkaji diri. Lalu yang kedua, psikologi yang behavioristik melahirkan aliran yang disebut psikologi perilaku. Nah, tujuan utama dari psikologi perilaku ini adalah mencoba mengkaji perilaku manusia yang berupa reaksi apabila suatu rangsangan terjadi, dan selanjutnya bagaimana mengawasi dan mengontrol perilaku itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, adalah psikologi yang kognitif dan lazim. Disebut dengan psikologi kognitif, mencoba mengkaji proses-proses kognitif manusia secara ilmiah. Yang dimaksud proses kognitif adalah proses-proses akal atau pikiran atau berpikir manusia yang bertanggung jawab mengatur pengalaman dan perilaku manusia. Hal utama yang dikaji oleh psikologi kognitif adalah bagaimana cara manusia memperoleh, menafsirkan, mengatur, menyimpan, mengeluarkan, dan menggunakan pengetahuannya, termasuk perkembangan dan penggunaan pengetahuan bahasa. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu membahas mengenai tentang pengertian linguistik. Nah, secara umum, linguistik ini diartikan sebagai ilmu bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dalam kaitannya dengan psikologi ini, linguistik itu berarti sebagai ilmu yang mencoba mempelajari hakikat bahasa, struktur bahasa, bagaimana bahasa diperoleh, bagaimana bahasa itu bekerja, dan bagaimana bahasa itu berkembang. Dalam konsep ini, tampak bahwa yang namanya psikolinguistik itu dianggap sebagai cabang dari linguistik, sedangkan linguistik itu sendiri dianggap sebagai cabang dari psikologi. Baik, yang ketiga membahas tentang pengertian psikolinguistik. Nah, secara etimologi tadi sudah disinggung bahwasanya kata psikolinguistik itu terbentuk dari kata psikologi dan linguistik, yaitu dua bidang yang berbeda yang masing-masingnya itu berdiri sendiri dengan prosedur dan metode yang berlainan. Namun, keduanya sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formalnya, hanya objek materinya yang berbeda. Nah, linguistik ini mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi ini mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Dengan demikian, cara dan tujuannya juga berbeda. Meskipun cara dan tujuannya berbeda, tetapi banyak juga bagian-bagian objek yang dikaji dengan cara yang sama, dengan tujuan yang sama, tetapi dengan teori yang berlainan. Yang keempat, membahas tentang tujuan dari psikolinguistik ini.
Nah, adapun tujuan dari psikolinguistik ini yaitu untuk mencari teori bahasa secara linguistik bisa diterima dan secara psikologi juga dapat menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Dengan kata lain, psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa dan bagaimana struktur itu diperoleh. Digunakan pada waktu memahami kalimat-kalimat penuturan itu. Yang terakhir membahas mengenai tentang ruang lingkup. Nah, adapun ruang lingkup dari psikolinguistik ini yaitu ada 4. Yang pertama, komprehensif. Nah, komprehensif ini adalah proses-proses mental yang dilalui oleh manusia sehingga dapat menangkap apa yang dikatakan orang dan memahami apa yang dimaksud. Kemudian yang kedua yaitu produksi. Nah, produksi di sini adalah proses-proses mental pada diri kita yang membuat kita dapat berujar seperti apa yang kita anjurkan. Kemudian yang ketiga, landasan biologis serta neurologis yang membuat manusia bisa berbahasa. Kemudian yang keempat, pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa ini yaitu bagaimana anak dapat memperoleh bahasa mereka. Adapun penjabaran dari ruang lingkup ini menurut kajian psikolinguistik yaitu diantaranya adalah yang pertama, otak dan bahasa. Otak dan bahasa ini lebih dikenal dengan neurologi, yang dimana adanya hubungan antara organ otak manusia dengan bahasa, baik itu dalam penyimpanan, penggunaan, dan pemeran bahasa itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah pikiran dan bahasa. Nah, keterkaitan antara pikiran dan bahasa menjadi salah satu yang menarik dalam kajian psikolinguistik. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa adalah alat penyambung lidah seseorang, yang dimana bahasa adalah alat komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan berbagai macam ide, ekspresi, dan ucapan yang disampaikan oleh orang lain. Di sisi lain, kita juga dituntut untuk memahami setiap ujaran dan ucapan yang disampaikan oleh orang lain. Dengan melihat hal demikian, kita dapat mengaitkan hubungan antara pikiran dan bahasa di mana bahasa adalah media manusia dalam menyampaikan aspirasi atau ide-ide mereka. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.